Dalam kajian ini kita akan bahas tentang krisis iman, ateisme, sekularisasi, dan konversi agama melalui pendekatan psikologi agama, juga pendekatan disiplin ilmu-ilmu yang lain seperti komunikasi dan sosiologi. Nah, kita akan lihat konteks global, bagaimana pergeseran paradigma keberagamaan, era transformasi, Renaissance dan Enlightenment, membawa revolusi pemikiran dengan penekanan pada rasionalitas dan kemampuan akal manusia. Lalu modernitas dan postmodernitas menciptakan relativisme nilai yang menantang otoritas keagamaan tradisional. Data dari Pew Research menunjukkan bahwa kelompok unaffiliated itu meningkat signifikan di Eropa dan Amerika Utara. Di fenomena kontemporer di dunia Islam, itu muncul silent apostasy dan cultural dissonance di kalangan generasi muda. Di Indonesia, tren spiritual but not religious itu mulai berkembang, terutama di kalangan urban millennials dan Gen Z. Nah, krisis iman kita lihat secara definisi dan kerangka teoritis. Krisis iman adalah kegoyahan keyakinan akibat konflik kognitif, emosi, pengalaman hidup, atau tekanan sosial yang signifikan. Fowler itu dalam Stage of Faith menjelaskan bahwa perkembangan iman sebagai proses terhadap dari konvensional menuju reflektif. Lalu Erikson itu menjelaskan bahwa teorinya dengan identitas krisis. Krisis identitas sebagai bagian yang alami dari perkembangan psikososial. Lalu Festinger dengan teorinya kognitif disonansi, bahwa krisis iman itu akibat ketegangan mental saat keyakinan bertentangan dengan realitas. Nah, psikologi agama menjelaskan tentang akar krisis dari iman. Pertama adalah trauma religius. Jadi pengalaman menyakitkan dalam konteks keagamaan yang meninggalkan bekas psikologis mendalam dan memengaruhi hubungan dengan agama. Misalkan merasa doanya tidak terjawab, merasakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya. Lalu ada konflik moral institusional, pengalaman buruk dengan institusi agama atau ketidaksesuaian nilai personal dengan praktik keagamaan yang diamati. Misalkan karena seorang atlet memakai kerudung yang ketat dianggap tidak menutup aurat. Nah, itu bisa menjadi krisis iman. Lalu perkembangan kognitif, transisi flower dan sintetik konvensional menuju individual reflective faith yang menantang keyakinan masa kecil. Ini secara perkembangan kognitif. Jadi pengalaman-pengalaman kecil, lalu menuju pengalaman remaja, pengalaman dewasa, itu mengalami tantangan keyakinan. Lalu juga ada paparan ideologi sekuler. Jadi pengaruh pemikiran rasional, saintifik, dan filosofis ini yang kemudian mempertanyakan fondasi keyakinan tradisional. Nah, dampak krisis ini dapat berujung pada kehampaan eksistensial, pencarian makna alternatif, atau paradoksnya justru penguatan dan pemurnian iman melalui reflektif mendalam. Nah, bagaimana neuroscience dan keberagamaan? Jadi temuan neuroscientific itu sangat penting. Pertama, prefrontal cortex. Jadi pusat rasionalitas dan kontrol moral. Aktivitas tinggi itu berkorelasi dengan pemikiran skeptis. Di limbic system ini mengatur pengalaman emosional spiritual dan perasaan transenden. Lalu temporal parietal junction ini berperan dalam empati dan pengalaman mistis. Lalu ada default mode network ini aktif saat kontemplasi, doa, dan meditasi mendalam. Lalu ateisme sebagai spektrum ketidakpercayaan. Nah, bentuk-bentuk ketidakpercayaan ini ada
atau bentuk-bentuk ateisme ini ada implicit atheism. Jadi ketidakpercayaan pasif tanpa pernyataan eksplisit atau pemikiran mendalam tentang eksistensi Tuhan. Lalu juga ada explicit atheism, jadi penolakan aktif dan sadar terhadap konsep Tuhan. Ini sering disertai argumentasi filosofis. Lalu ada new atheism, ini gerakan berbasis sains ya, dengan kritik tajam terhadap institusi agama. Nah, beberapa penyebab faktor ateisme, pendidikan tinggi. Jadi pendidikan makin tinggi juga mendorong terjadinya ateisme. Jadi eksplosur, pemikiran kritis, dan metodologi ilmiah ini menjadi bias terhadap keyakinan agama atau keimanan. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan melemahnya kontrol sosial komunitas tradisional. Lalu ada trauma agama, jadi pengalaman negatif dengan institusi keagamaan menjadikan seseorang atau komunitas atau masyarakat meninggalkan keyakinan lama. Ada ideologi sekuler tadi ya, paparan nilai-nilai humanisme sekuler sehingga menjadikan seolah-olah tidak ada perbedaan agama dengan humanisme, sehingga itu yang berkembang spiritualitas yes, religion no gitu. Nah, sekularisasi dilihat dari evolusi teori. Ini Berger 1967, teori klasiknya menjelaskan bahwa modernisasi itu akan mengakibatkan hilangnya peran agama di ruang publik secara bertahap. Lalu tetapi Berger itu kemudian merevisi teorinya. Jadi justru desekularisasi dengan teorinya desekularisasi ya. Agama tetap relevan bahkan di era modern, hanya bentuk dan fungsinya yang kemudian berubah. Nah, begitu kata Berger. Lalu Casanova ini public speakingnya, agama tidak hilang, melainkan terdiferensiasi dan tetap memainkan peran publik. Kemudian ada Charles Taylor, Scholar Age, jadi manusia modern semakin otonom dalam memilih makna hidup mereka sendiri, sehingga kemudian ini yang menjadikan kenapa mereka sekuler. Nah, kita lihat perbandingan sekularisasi di berbagai lintas budaya. Barat, privatisasi agama ke ranah personal ya. Kalau di barat ya sekularisasi terjadi, dominasi rasionalitas dan sains dalam kebijakan publik itu mendorong sekularisasi, melemahnya otoritas institusi keagamaan tradisional, gereja, masjid, dan sinagog dan lain-lainnya. Lalu juga muncul pertumbuhan spiritual but not religious. Jadi mereka tetap menjunjung tinggi spiritualitas tetapi tidak dalam bentuk agama. Di dunia Islam itu ketegangan politik sekuler dan gerakan revivalis Islam ini menjadikan frustasi sosial dan sebagian kelompok kemudian menjadi sekuler. Lalu ada krisis identitas generasi muda urban, tadi sudah dijelaskan ya, sehingga muncul fenomena silent apostasy yang tersembunyi. Lalu juga ada kontestasi otoritas, ulama versus intelektual sekuler, atau ulama konservatif versus ulama yang progresif. Nah, di Indonesia ya sebagaimana kita saksikan agama masih sangat kuat di ruang publik ya. Agenda-agenda agama masuk dalam agenda kenegaraan, masuk dalam kurikulum pendidikan, masuk dalam berbagai pendidikan formal. Tetapi kemudian juga muncul sekularisasi kultural melalui gaya hidup ya, yang dianggap atau dikategorikan jauh dengan nilai-nilai agama. Lalu juga media sosial yang mendorong tentang sekularisasi kultural. Lalu juga konsumsi digital mengubah cara beragama. Orang Indonesia termasuk yang sangat tinggi konsumsi digitalnya. Ini secara pelan, pasti tidak terasa atau terasa mengubah cara beragama. Dualitas. Nah, di kita juga dualitas. Nih, religiositas tinggi,
tapi di sisi lain juga praktek sekuler tinggi, atau pemikiran-pemikiran dan tindakannya sekuler, religiusitasnya juga ada yang tinggi. Ya, ini dualitas, kadang ambigu ya di kita itu, di Indonesia. Nah, beberapa model konversi agama, pertama model Loveland dan Stark. Jadi konversi terjadi melalui tahapan ketegangan psikologis, ya secara batin ada ketegangan, dari mulai pencarian makna, dari pencarian makna itu lalu kontak dengan jaringan keagamaan baru, lalu ada intensifikasi interaksi, sehingga ada komitmen penuh. Terjadilah konversi keagamaan. Yang kedua, proses multistage-nya dari Rainbow. Jadi konteks sosial budaya. Dimulai dari krisis personal, ya, secara pribadi ada krisis, dari keagamaan, perasaan keagamaan, pencarian makna, lalu pencarian aktif ke berbagai pemikiran, jaringan, lalu interaksi dengan komunitas baru, lalu terjadi komitmen secara bertahap terhadap nilai-nilai baru, sehingga kemudian terjadilah konsekuensi jangka panjang gitu. Kemudian yang ketiga ada teori deprivasi Glock and Stark. Jadi konversi agama itu dipicu oleh deprivasi dari mulai ekonomi, ya, kemiskinan, secara sosial ada alienasi, lalu secara moral kehilangan panduan moral atau teladan moral, atau eksistensial, jadi kehampaan makna, sehingga kemudian orang mencari makna-makna baru dan terjadilah konversi agama. Studi global transformasi religiusitas di Barat meningkatnya kelompok non, ini Pew Research Center ya, tahun 2021 mencapai 23% populasi Amerika, jadi tidak percaya agama. Nah, fenomena deconstruction movement di gereja evangelical di Amerika, ya. Lalu ada pertumbuhan spiritual dan non institusional tadi. Spiritual yes, religion no. Kemudian kalau di dunia Islam tadi Arab Spring memicu pergeseran hubungan agama dan politik, muncul silent apostasy di Iran, Turki dan negara-negara Teluk. Nah, lalu juga di dunia Islam itu muncul ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara ulama konservatif dan progresif, antara ulama dan intelektual. Nah, di Indonesia konversi antar agama meningkat nih ya. Fenomena jadi Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, atau ke agama-agama yang lain itu meningkat. Nah, fenomena hijrah digital di kita juga meningkat, tetapi sisi lain juga sekularisasi budaya meningkat. Jadi agak imbang lah. Ada terjadi kontestasi gitu. Lalu kemudian juga ada pergeseran otoritas keagamaan ke media sosial. Jadi ulama-ulama atau orang-orang yang populer di media sosial itu menjadi rujukan-rujukan di bidang agama, politik, sosial, juga budaya. Nah, perspektif komunikasi di era digital saat ini, media digital sebagai arena kontestasi. Jadi platform digital itu menjadi ruang pertarungan makna keagamaan, di mana berbagai interpretasi dan otoritas itu bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Nah, komunikasi keagamaan harus dialogis, empatik, dan berbasis literasi digital untuk menjawab tantangan zaman. Karena apa? Ini ada echo chamber dan filter bubble. Algoritma media sosial itu menciptakan ruang tertutup yang memperkuat keyakinan atau justru mempercepat, tapi di sisi lain juga bisa mempercepat dekonstruksi iman yang baru. Mending kalau lebih multikultural, moderat, ya, menjadi kohesi. Tapi kalau sebaliknya itu tentu berbahaya. Yang kedua, algoritma dan identitas. Jadi sistem rekomendasi membentuk identitas keagamaan baru melalui kurasi konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Oleh karena itulah ini pendidikan dan dakwah yang adaptif diperlukan. Nah, perspektif sosiologi agama dan masyarakat, pertama kita lihat dari aspek fungsional. Agama menjadi keteraturan dan kohesi sosial.
tapi secara agama juga sebagai legitimasi struktur kekuasaan. Di sisi lain, interaksi simbolik agama mengkonstruksi makna melalui interaksi. Secara globalisasi melemahkan otoritas agama tradisional. Artinya globalisasi dan urbanisasi ini menciptakan masyarakat yang lebih plural dan kompleks, di mana otoritas keagamaan tradisional menghadapi tantangan dari berbagai sumber pengetahuan dan nilai-nilai yang alternatif. Nah, Indonesia transformasi religius kontemporer. Bagaimana religious fluidity generasi Z, meningkatnya fluiditas dalam praktek keagamaan, di mana generasi muda memilih dan memodifikasi ritual sesuai preferensi personal mereka. Yang kedua, pencarian spiritual alternatif, maraknya ketertarikan pada mindfulness, yoga, meditasi, spiritualitas yang lain ya, eklektik gitu, yang melampaui batas-batas agama formal. Lalu juga terjadi pergeseran otoritas dari kiai dan ulama tradisional itu menuju influencer digital dan ustadz milenial yang lebih relatable bagi generasi muda. Nah, tantangan bagi FKUB misalkan konflik identitas, meningkatnya intoleransi, dan arus disinformasi keagamaan yang menyebar cepat di media sosial. Sehingga kesimpulan dan rekomendasinya, pertama, kesimpulan utama, krisis iman dan ateisme itu muncul dari kompleksitas faktor ya. Lalu konversi agama adalah proses konflik yang dipengaruhi oleh krisis personal, jaringan sosial, juga pencarian makna eksistensial. Sekularisasi bukan berarti hilangnya agama, melainkan juga terjadi transformasi fungsi dan ekspresi keberagamaan dalam masyarakat modern. Indonesia menghadapi paradoks religiusitas publik tinggi, namun sekularisasi kultural terus juga meningkat di kalangan urban. Maka perlu pendidikan agama yang reflektif, dialog lintas iman dan ideologi, perlu juga penelitian interdisipliner untuk memperdalam kajian faith crisis di Asia Tenggara melalui kolaborasi psikologi, sosiologi, termasuk teologi. Dan tak kalah pentingnya adalah literasi digital dan iman. Mengintegrasikan pendidikan literasi digital dengan penguatan fondasi keimanan yang rasional tetapi sekaligus empatik. Terima kasih, mari kita diskusikan materi ini yang sangat menarik bagi tantangan keagamaan kita.